Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas perkenalan Android Studio. Apa itu Android Studio? Android Studio adalah Integrated Development atau disingkat dengan nama IDE untuk sistem informasi Android yang dibangun di atas perangkat lunak JetBrains Intelligent IDEA dan didesain khusus untuk pengembangan aplikasi berbasis Android. Apa saja fitur yang ada di Android Studio? Yang pertama adalah dukungan Gradle. Jadi sudah disupport sekali dengan Gradle. Selanjutnya adalah template based widget untuk membuat sebuah template desain. Sudah disupport juga dengan template desain. Sudah ada punya template sendiri dan itu bisa kita desain sendiri atau kita bisa menggunakan template yang sudah ada. Yang kedua adalah mendukung aplikasi Android Wear. Apa itu Android Wear? Adalah Android aplikasi pemakai, contohnya aplikasi Android Wear seperti ini. Ini salah satu aplikasi Android Wear, mungkin yang pernah kalian lihat adalah salah satunya adalah smartwatch gitu ya. Dan juga ada aplikasi yang lain, ada City Mapper, ada Google Pay, Strava Training dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa mencari sendiri contoh-contoh dari aplikasi web. Jadi Android Studio sangat mendukung sekali dalam pembuatan aplikasi ini. Selanjutnya ada dukungan bawaan untuk Google Cloud Platform dan Google Application Engine. Jadi di Android Studio Google sudah sangat memberikan dukungan dan memberikan keleluasaan dalam membangun terutama yang penggunaan cloud, Google Cloud dan Google Application Engine. Jadi kalau ingin mengambil API yang ada di Google, engine Google di Android sudah dimudahkan itu. Dan ada Android Virtual Device atau emulator. Jadi sudah dimudahkan juga bagi kita yang belum memiliki aplikasi HP Android misalnya. Jadi atau kita tidak ingin HP kita connect langsung ke Android Studio, kita bisa menggunakan virtual device. Jadi ada dua teknik, bisa menggunakan virtual device atau langsung menggunakan bawaan dari HP kita sendiri. Nanti ada settingan itu sendiri, kalian bisa cari-cari di Google ya bagaimana setting HP kita langsung connect ke Android Studio. Pengenalan Android Studio. Yang pertama, kita diminta untuk mendownload. Jadi teman-teman bagi yang belum mendownload aplikasi Android Studio, silahkan langsung ke link ini. Nanti kalian langsung diarahkan ke, sudah buka linknya. Nah, bagi teman-teman yang untuk Windows yang bisa menginstal aplikasi Android Studio itu yang Windows 64 bit, di sini bisa kalian lihat. Apabila kalian bukan Windows seperti itu, kalian bisa juga menginstal yang Mac, yang Linux OS-nya Chrome OS, itu bisa memilih yang Mac kayaknya ada satu pilihan, Linux juga Chrome OS juga ada satu pilihan seperti itu. Nah, untuk yang Windows yang direkomendasikan yang pertama 89 size-nya ya, megabyte. Nah, untuk spesifikasi atau requirement system itu untuk ada Windows, Mac, Linux dan Chrome. Di sini untuk Windows itu Windows 7, 8, 10 tapi yang 64 bit, RAM-nya yang 4 GB, hard disk-nya yang kosong itu sekitar 2 GB karena yang dibutuhkan adalah 500 MB untuk EDA dan 1,5 GB untuk SDK sendiri. Jadi direkomendasikan adalah hard disk-nya sekitar yang kosong sangat direkomendasikan 4 GB seperti itu dan resolutionnya. Nah, hard disk yang direkomendasikan itu yang bagus tuh yang SSD. Nah, dari sekian Windows, Mac, Linux, Chrome, yang paling direkomendasikan itu adalah yang di sisi RAM sama hard disk ya. Sini sama-sama recommendednya 8 juga. Nah, kalau ini malah 4 gitu ya untuk RAM-nya juga sama untuk yang jadi teman-teman bisa cek sendiri spesifikasi punya teman-teman apakah bisa menjalankan Android Studio atau tidak. Nah, mungkin di BP1 tidak kita gunakan,
Tapi nanti untuk lanjut ke BP2 bahasa pemrograman 2 lanjutan dari bahasa pemrograman 1 sudah menggunakan dari awal Android Studio. Seperti itu. Kita lanjut. Setelah kalian udah menginstal, kalian sebelum install mendownload, silahkan kalian menginstal. Saya tidak akan menunjukkan bagaimana proses menginstal karena itu kadang lama banget nanti durasi videonya. Untuk menginstalnya bisa cari referensi tempat yang lain. Yang jelas settingnya tidak terlalu ribet ya, sama dengan setting download install aplikasi Android, aplikasi sistem lain. Selanjutnya kita akan membuat Android aplikasi using Kotlin. Nah, bagaimana cara membangun aplikasi atau membuat sebuah new project. Sini saya sudah membuka, saya buka terlebih dahulu takutnya nanti kelamaan gitu ya. Nah, sini kita pilih new project. Nah, ketika kita memilih new project, maka kita akan dihadapkan banyak template. Teman-teman bisa memilih bebas sesuai dengan kebutuhan, ada macam-macam seperti itu. Kita akan coba yang activity. Oke, di next. Nah, di sini di nama-namanya kita coba hikmah, itu juga bisa ya, nama kita sendiri. Nah, oke, di sini nanti fix namenya com example.hikmah, paket namanya kita, penyimpanan lokasinya kita juga bisa rubah mau di mana, atau default bawaan sini di drive C di folder user gitu ya. Nah, bahasa pemrogramannya nanti kita pilih Kotlin. Nah, mungkin teman-teman bingung kenapa Kotlin digabungkan dengan Java, karena Kotlin ini turunan dari Java. Jadi pertama kali bahasa pemrograman dikenalkan adalah Java, setelah itu di Kotlin. Yang membedakan antara Java dan Kotlin adalah kalau Java ini dia bisa berbasis 3 basis platform, yaitu web, desktop, dan mobile. Kalau Kotlin hanya khusus di mobile seperti itu. Jadi kalau Java itu ekstensinya .java, Kotlin nanti ekstensinya .kt ya. Jadi kalau yang mobile sangat disarankan menggunakan Kotlin, kalau Java sudah banyak ketinggalan seperti itu. Tapi yang Java ini biasanya yang di sisi desktop sama di sisi webnya seperti itu. Secara konsep untuk OAP-nya juga sama. Nah, minimum SDK-nya yang bisa berjalan ketika nanti aplikasi kita buat itu Android berapa gitu ya, minimal gitu ya. Jadi kalian buat yang minimal banget biar semua Android, misalnya beberapa Android bisa menjalankan, jangan sampai hanya satu poin aja yang bisa menjalankan aplikasi kita. Buat se-friendly mungkin seperti itu. Masalah itu di finish. Nah, kita lihat loading project. Setelah kita membuat, kita akan lanjut running aplikasi NFBD setting emulator Android. Nah, nanti kita setting bagaimana emulator Android itu berjalan. Coba set. Nah, di sini no device ya. Pokoknya no device, maka kita akan coba. Nah, karena tadi awalnya no device, jadi teman-teman bisa lihat ketika kita buat new project baru awalnya no device, tapi nanti ketika sudah agak lama dia mau running, ngecek ternyata sudah ada settingan. Nah, teman-teman kalau yang masih no device belum pernah disetting sama sekali, bisa pilih menu di sini APD manager, bentuknya seperti HP gitu ya. Di sini kalau sudah pernah disetting pertama kali maka sudah ada, tapi kalau bagi teman-teman yang belum pernah men-setting maka yang keluar adalah create virtual device. Nah, teman-teman bisa milih. Nah, saya tadi menggunakan Nexus S. Setelah itu di next. Nah, di sini teman-teman bisa milih juga image-nya seperti apa, Movie, Oreo, dan ini bisa di-download dulu. Tapi ya, nanti teman-teman bagi yang belum ada pilihan di sini silahkan download terlebih dahulu agar tombol next-nya nanti aktif seperti itu. Ini oke, karena saya punya udah ada Nexus-nya, bisa di finish. Nanti kita bisa akan tambah lagi di pilihan sini. Nah, kalau kita tidak membutuhkan itu juga bisa pilih delete seperti itu. Itu untuk virtual device.
Nah, kita kan bisa testing bagaimana cara menjalankan update cepat seperti itu. Nah, ini yang terbaru yang sudah kita menggunakan new project yang baru. Oke, kita tutup. Next, kita masuk ke sini. Selanjutnya adalah pengenalan project strukturnya. Kita coba apa saja sih yang ada di. Nah, di sini teman-teman bisa mengenali ada project, ada Android, ada package. Nah, kalau yang project kita bisa melihat nama projectnya kita tadi. Ada Gradle, ada aplikasi build, ada library, ada test, ada main, ada less gitu ya. Kalian bisa coba-coba sendiri seperti itu. Kita akan coba yang di bagian Android. Nah, di sini kita akan coba di bagian REST. Ya, ini tuh dribble untuk bagian apa namanya, icon gitu ya. Kita coba layout. Nah, ini yang kita ingin merubah tulisan dari hello world jadi hi, mungkin jadi hi hikmah gitu, sesuai dengan ini. Hi, desain kita ingin menambahkan button juga bisa, image juga bisa, icon scroll view dan switch. Nah, itu bebas. Agar bisa testing lagi di sini. Ini masih yang lama tadi ya, hello world yang keluar. Kita tes. Oke, yang keluar hai hikmah seperti itu. Kita tutup lagi. Nah, kita coba yang di bagian value, kita ingin merubah nama aplikasinya, bukan my phone. Kita akan coba rubah, apakah keluar. Ya, my phone hikmah. Jadi itu salah satu untuk merubahnya di bagian value string gitu ya. Nanti kalau merubah color juga bisa di sini untuk mengubah style, jarak antar tulisan nama ini di desain. Ini yang di bagian-bagian ini. Oke, itu saja teman-teman untuk perkenalan Androidnya. Kalian bisa coba nanti sendiri-sendiri ya di rumah ketika udah berhasil menginstal. Selanjutnya, capek untuk kalian bekerja dengan keras, berani bermimpi dengan yang besar, mimpi yang sangat tinggi, dan pantang menyerah. Mumpung masih di awal tahun 2021, buat cita-cita kalian, buat target kalian, dan diusahakan sangat-sangat diusahakan, serta pantang menyerah. Jika menemukan kegagalan, anggap kegagalan sebagai api atau bensin untuk kita terus untuk mencoba sampai mencapai sebuah kesuksesan. Cukup sekian dari saya, mohon maaf jika banyak masih kekurangan dalam penjelasan pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.